Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarkasi. Dan nama saya Syahrial Maulidi Fawadi. Kami dari mahasiswa Staina dan Adabi Prodi PAI Pendidikan Agama Islam. Online akan memenuhi tugas yaitu akhlak tasawuf. Sebelum kita memasuki tugas tersebut, saya akan menjelaskan sedikit apa yang kita ketahui tentang akhlak tasawuf. Kita filosofikan dengan adanya sang kholik dan sang makhluk. Maka filosofi tersebut kita mengetahui adanya pencipta kita, yaitu sang kholik. Dan kita mengetahui pasti ada pencipta dan ada yang diciptakan, yaitu makhluk. Dan di antara keduanya ada pekerjaannya yang kita namakan atau dinamakan dengan khalaqa, ja'ala atau ansya'a. Maka kegiatan yang Allah ciptakan dari sang kholik menciptakan makhluknya, dan makhluk itu ingin kembali kepada sang kholik harus mempunyai sifat yang akhlak. Apa saja yang akhlak? Sifatnya akhlak, pikirannya akhlak, ucapannya akhlak, dan tindakannya akhlak. Sifatnya ar-Rahman ar-Rahim, pikirannya ahadun ahad, perkataan ucapannya ahsanu qaulan, dan tindakannya amal soleh. Maka sebut tersebut dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akhlak yang kita pelajari, akhlak yang kita terapkan menjadi terapan yang dapat menyampaikan kita pada sang kholik. Maka dari peristiwa tersebut saya mengaitkan dengan akhlak tersebut belajar dan mengajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surat Ali Imran surah ketiga ayat 79, kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun, yang artinya karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Di sini juga berkaitan dengan hadis, yaitu khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yaitu sebaik-baik kalian orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mempelajarinya. Dalam kaitan tersebut, dalam surah Al-Imran dikatakan kita mengajarkan kitab dahulu baru kita belajar. Tapi dalam hadis dikatakan kamu belajar dulu baru mengajar. Dua komponen ini sangat berkaitan. Kita belajar untuk kita mengajar, dan kita mengajar untuk kita belajar dari apa yang telah kita pelajari. Dari banyaknya ilmu yang kita pelajari, ilmu tersebut hanya ilmu, tidak menjadikan terapan. Contohnya kita belajar ilmu Al-Quran, ya dari kita dengar, kita baca, kita artikan, kita maknai, kita terapkan, kita ajarkan, dan kita pelihara. Jadi yang poin nomor 4, kita maknai. Mungkin di dalam dunia ini hanya dua kemungkinan yang banyak orang dapatkan, yaitu mendengarkan dan membaca. Belum tentu dia mau mengartikan. Maka metode atau cara belajar dan mengajar harus kita terapkan dalam 7 tersebut, agar ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang terapan, ilmu yang bermakna dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga ilmu tersebut, apapun ilmu yang kita pelajari, bisa menjadi petunjuk atau wasilah untuk kita sampai kepada sang kholik. Dan mempelajari ilmu tersebut tidak cuma harus duduk di majelis. Banyak sekali cara-cara untuk kita belajar. Ada cara dengan musik, cara dengan dia berdakwah, cara dengan dia nongkrong. Banyak sekali yang harus kita pelajari. Tetapi dari sisi lain, ilmu-ilmu yang kita pelajari harus sampai kepada sang kholik, agar ilmu tersebut tidak menjadi ilmu bagian. Banyak ilmu bagian yang kita kenali. Contohnya Fir'aun, dia mempunyai ilmu kekuasaan, tapi ilmu tersebut tak sampai kepada yang bernilai akhlak. Dia nilainya bagian, dia menjadikan ilmu tersebut untuk kekuasaan. Haman, dia ilmu tersebut hanya sebatas pengetahuan, tidak menjadikan ilmu tersebut untuk menjadi terapan sehari-hari. Korun, dia menjadikan ilmu tersebut hanya sebatas untuk mencari usaha, mencari keuntungan dunia, harta. Tapi harta tersebut tidak menjadikan dia untuk berakhlak, yaitu dia infakkan, dia sedekahkan. Dan Samiri,
dia tidak menjadikannya ilmu sebagai ilmu yang terapan. Dia menjadikan ilmu hanya sebagai rasa kehormatan, ingin dipuji, ingin disanjung. Maka ilmu tersebut ialah bukan ilmu yang berkaitan dengan akhlak, tetapi ilmu yang bagian. Maka ilmu yang berkaitan dengan akhlak adalah ilmu yang kita dengarkan, kita baca ilmu tersebut, kita artikan ilmu Al-Quran, kita maknai, kita terapkan, kita ajarkan, dan kita pelihara. Itu salah satu contoh gambaran ilmu yang menjadi terapan dalam sehari-hari, agar sang makhluk tadi ilmunya akan menjadi pengaruhnya atau wasilahnya sampai kepada sang Khalik. Dan perlu kita ketahui bahwasanya tasawuf yang juga berartikan itu lemah lembut atau benteng atau sufi, artinya lemah lembut. Bagaimana cara kita untuk bisa membentengi diri kita, mata kita, telinga kita dari hal-hal yang hal-hal keburukan. Bagaimana cara kita, sifat kita, pikiran kita, ucapan dan tindakan kita menjadi tasawuf, yaitu bisa sifat kita itu amal soleh, pikiran kita itu ahad, dan ucapan kita itu ahsanul qaulan, dan tindakan kita amal soleh. Dan salah satu cara kita untuk mencapai itu semua yaitu dengan empati, yaitu sedikit empati bisa menyelamatkan jiwa kita, diri kita. Empati itu bagaimana cara kita untuk memasukkan jiwa kita kepada orang lain. Contohnya kita ngasih makan hewan atau ngasih makan kucing. Nah, suatu saat Allah akan membalas kebaikan yang kita berikan kepada hewan. Mungkin di saat kita lagi di luar, Allah memberikan kita sebuah rezeki. Itulah cara-cara Allah untuk membalas kebaikan kita. Itu juga salah satu untuk tasawuf, itu membesarkan Allah dengan cara kita berempati. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.